Ini pertanyaan dari Pak Jimris. Saya mau tanya, menurut Bapak, Ibu, apakah menurut Bapak, Ibu penggunaan AI dalam akademi, terutama di sekolah-sekolah yang tinggal di pedesaan, bisa diterapkan? Bisa. Dan seandainya ada siswa-siswa yang belum mengenal AI, bagaimana peran kita sebagai orang yang sudah memahami teknologi supaya teknologi ini bisa dikenal di pedesaan? Saya Ya. jawab dengan cara yang saya selalu jawab. Kemarin ada bukan anak desa tapi lebih parah lagi. Ada orang umur 70 sampai 80 plus tahun yang mereka dengan takut. Saya tidak pernah AI. Saya tidak mungkin AI. Saya tidak pintar. Itu anakku yang mempersiapkan HP. Tapi setelah diskusi saya bilang ke mereka, ada 2 syarat dan hanya 2 syarat untuk bisa belajar AI. Yang pertama, syarat ada nafas. 70-80 masih ada nafas, ternyata ada semangat untuk melayani. Wah, bagus. Dan syarat yang kedua, bisakah WA? Kalau you bisa WA dengan manusia, you bisa WA dengan AI. Dan kalau you bisa WA dengan AI, you bisa PA dengan AI. Dan berdasar itu, mereka sudah belajar prinsipnya. Mereka bisa ngobrol dengan cucunya, mereka akan bisa ngobrol dengan AI. Mereka bisa ngobrol dengan temannya, mereka bisa PA dengan temannya. Dan 2 syarat itu sudah cukup. Dan saya bilang, tidak seberapa jauh mereka masih tahu apa arti WA. Dan mungkin harus pinjam HP. Mereka masih tahu apa arti halaman web atau nonton sesuatu. Mungkin saat ini mereka tidak bisa karena punya alat di desa yang paling terpencil. Tapi saat ini setiap anak di desa itu waktu mimpinya apa? Bukan untuk boneka atau mobil kecil, tapi saat ini anak-anak punya digital dreams. Mereka mimpi untuk saat mereka punya akses dan HP untuk dunia internet. Untuk mereka bisa semua yang mereka tahu lain-lain sedang. And so, semua di desa paling terpencil, generasi muda, mungkin terlambat untuk mulai, tapi keinginan dan saat mereka dapat kesempatan, mereka akan lari jauh lebih cepat daripada kita. Semangatnya akan bikin takut. Ya, tapi perlu diperhatikan juga untuk teknologi tepat guna ya. Ya, itu. Kalau di desa itu belum memerlukan ya tidak harus kita paksa-paksa. Nanti dengan sendirinya kebutuhan itu pasti akan muncul ya dari mereka. Jadi ya, dan itu sangat penting untuk ingat. AI tidak segalanya, tidak dewa-dewi, dan berapa banyak hal yang masih sedang belajar dari AI tapi dari guru. Bagaimana interaksi dan relasi dengan baik. Bagaimana untuk mentoring, untuk karakter. Ada banyak yang AI tidak tepat untuk ngajar, dan itu perlu dua-duanya. Ya, terima kasih Pak untuk beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ini ada Pak Thomas yang angkat tangan. Bapak silakan buka audio Pak. Tolong teman admin supaya Pak Thomas bisa buka audio. Silakan Pak kalau ingin bertanya langsung. Ya, terima kasih Ibu Yulia dan Pak Max. Saya mau tanya, apakah AI Academy ada rencana untuk mengajar augmented reality atau virtual reality? Pertanyaan baik, dan jujur saya rasa itu hal kedua. Satu prasyarat untuk bisa pakai AI dengan baik itu mulai mengerti cara kerja dan dunia digital. Dan so banyak orang bilang kalau mau kerja ber-AI dengan baik harus bisa digital dengan baik dan dengan tanggung jawab. Now, itu sangat beda daripada bilang kerja harus punya VR headsets dan semua duduk di tempat yang sama untuk nonton. Tidak. Augmented reality, well, saat ini kau sudah bisa dengan baik dengan digital reality and AI dalamnya, nanti kalau ada kebutuhan. So, saya sendiri untuk augmented reality, saya bilang tak perlu. Karena saat ini lewat HP seluruh realitas sudah diaugmentasi terus.
mana ada toko, mana ada peta, mana ada pompa bensin, mana ada segalanya sudah dengan tangan daripada Google sampai segala map sampai realitas kapanpun mau di-augment bisa. Lebih lagi, saya di kelas dan guru baru bilang satu frase Latin, apa itu? Dan dia ngomong terus, saya bisa augment kelas dia langsung klik 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 dan saya sekarang tahu itu mengapa dia bilang kerja dan doa itu and dengan cara seperti itu saya kapanpun bisa mengaugment reality dan saya tidak harus dalam virtual reality karena digital world sudah lebih dari cukup untuk itu. Terima kasih, silakan belajar dan maju. Kenapa Pak? Terima kasih Pak Max dan Ibu Yulia. Oh iya, ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pak, ini waktunya udah habis Pak, tinggal 7 menit. Oke, ada satu pertanyaan dari Freddy yang beberapa menit yang lalu. Pimpinan gereja masih banyak yang menangkap teknologi digital, hal yang banyak negatifnya. Dan saya mau kembali kepada itu. Mungkin yang tantangan terbesar untuk tahun depan itu untuk orang itu. Ada banyak pemimpin itu. Pemimpin. Dan hanya pemimpin gereja, tapi generasi yang tua. Saya masih ingat waktu di Jakarta, saya omong dengan majelis daripada gereja yang sangat senior, sangat besar, dan dia mimpin semuanya. Dia jadi jembatan antara generasi yang paling tua, sampai ada pendiri-pendiri, dan generasi muda yang sedang hilang karena tidak bisa cocok. And dia sendiri sadar satu masalah tentang dakanya AI tapi digital itu missiological problem. Dan so untuk jawab tentang itu, mereka takut dakanya karena ada pengalaman, tetapi karena itu dunia yang beda, dengan bahasa yang beda, dengan alat, cara, budaya, gaya yang beda, dengan pengertian identitas dan interaksi dan relasi yang beda. Itu seperti kalau ngomong tentang bagaimana memuridkan generasi muda. 3 hal tidak cukup. Head, heart, hand. Tapi harus head, heart, hand, and HP. Nah sekarang dengan high tech. Tetapi tanpa itu, sebagai masalah saat ini, bagaimana orang daripada dua dunia bisa mengerti. Dan saya rasa itu akan jadi tantangan paling besar. Perlu ada dialog Pak, antara yang muda dan yang tua, supaya bisa menjembatani untuk masuk ke dunia generasi yang baru. Kalau enggak, gereja masa depan akan suram karena tidak akan ada penerusnya. Jadi harus ada dialog supaya mereka bisa melihat masa depan sehingga gereja tidak lagi kekeh mempertahankan tradisi lama, tapi bisa maju ke depan dan mengapresiasi juga dari generasi baru dan bagaimana tetap memberi guideline prinsip firman Tuhan supaya mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Jadi tetap bisa mengadopsi budaya yang baru dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi jangan kekeh mempertahankan tradisi yang lama. Ya, nanti generasi baru akan hilang semuanya.